Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Jadi, sebelumnya itu gue sempat bikin video untuk jajan PC online. Gue juga pernah bikin untuk jajan ke toko. Jadi kita jalan-jalan ke toko offline, kita belanja PC komponen atau PC rakitan. Habis itu kita nilai juga toko fisiknya seperti apa. Nah, kali ini gue pengen ngulangin salah satu video itu, yaitu jajan PC online lagi. Yang dimana video sebelumnya itu gue juga nggak cuma sekedar jajan aja, tapi gue ngasih tips gimana caranya biar lo bisa lebih hemat ketika lo belanja online untuk bikin PC rakitan, yaitu dengan cara memanfaatkan yang namanya promosi dan juga cashback. Waktu itu kalau nggak salah gue bikinnya tuh PC rakitan budget 5 juta lah, dan itu lumayan, kita jadi bisa menghemat ongkos kirim. Apalagi biasanya ongkos kirim casing itu kan terhitung volume, jadi biasanya dikenakan ongkos kirim, dan ongkos kirimnya lumayan mahal, bisa 100.000 lebih. Nah, kali ini gue juga bakalan bikin video yang kurang lebih mirip. Kita akan memanfaatkan promosi yang ada dan kita akan memanfaatkan cashback yang ada, tapi ada tambahannya lagi. Jadi kali ini gue akan menggunakan aplikasi tambahan, yaitu Shopback. Nah, jadi sebenarnya Shopback itu apa sih? Jadi buat yang belum tahu, Shopback itu adalah aplikasi cashback yang kasih bonus cashback dengan hanya buka Shopback sebelum belanja di e-commerce. Ada banyak e-commerce yang ada di Shopback seperti Lazada, Tokopedia, Blibli, sampai merchant travel seperti tiket.com, Agoda, dan lain-lain. Kalian cukup belanja seperti biasa dan otomatis cashback akan masuk ke account Shopback kalian. Jadi nggak cuma sekedar untuk beli PC rakitan aja, tapi Shopback ini juga bisa gue manfaatkan mungkin untuk pergi ke Computex nanti, karena di sana juga ada beberapa untuk e-commerce travel juga gitu, kayak tiket.com, Agoda, dan lain-lain gitu. Makanya cashbacknya bisa dimanfaatin banget nanti buat kebutuhan-kebutuhan lainnya lah. Nah, untuk PC rakitannya seperti apa? Sebenarnya gue udah sempet bikin simulasi rakitan dengan budget kurang dari 8 juta alias masih 7 jutaan lah untuk PC-nya ya. Dan itu gue menggunakan spesifikasi sebagai berikut nih, kalian bisa lihat sendiri aja lah ya, karena gue juga agak-agak lupa gimana. Jadi pokoknya intinya dia pakai AMD Ryzen 3 3100, habis itu RAM dapat di 16 GB, DDR4 3200, habis itu pakai GTX 1650. Habis itu motherboardnya tapi gua korbanin di Gigabyte GA A320M. Habis itu power supply-nya pakai Antec VP series 500 watt, casing Cube Gaming Fred. Habis itu SSD pakai Adata SX 6000 Lite 512 GB. Dan itu habis budgetnya sekitar kurang lebih 7,869 juta rupiah. Jadi masih di bawah 8 juta rupiah. Nah, mungkin kalian bisa ikutin ini, tapi nanti yang gua mau beli itu PC-nya bukan dari simulasi yang tadi gua kasih tahu ya, karena gua nemuin satu PC yang sekiranya kayaknya menarik buat jadi pembahasan. Meskipun sebenarnya racikan yang gue bikin ini kayaknya affordable banget secara performance, dan mungkin kalian bisa ikutin. Gue juga punya tips apabila kalian mau belanjain seluruh komponen PC dari racikan yang gue kasih tadi. Gimana caranya biar kita jadi jauh lebih hemat. Nah, jadi di sini kalian tinggal buka aja sih aplikasi Shopback-nya, dan abis itu di sini kalian bisa ngelihat ada jumlah cashback yang udah gua dapat. Jadi ini sebenarnya udah dari lama banget, karena kalau misalkan lagi mau pergi travel juga pakai tambahan dari Shopback ini lumayan banget nih kalau misalkan dipakainya buat traveling. Jadi nggak cuma untuk belanja komponen PC aja gitu. Dan ini bisa gue simpen, mungkin bisa gue pakai ke depannya nanti untuk pergi Computex lagi kalau misalkan udah nggak pandemi ya. Nah, yang pertama kalian lakuin yaitu buka aplikasi Shopback-nya, dan abis itu di sini bakalan kalian ngeliat beberapa e-commerce yang kelihatan ya, kayak ada di sini ada Tokopedia, JDID, Lazada, Shopee gitu, dan lain-lain. Kalau kalian buka juga itu masih banyak lagi tuh. Terus yang bagian travelnya, marketplace, fashion, itu udah lengkap banget lah. Abis itu pilih aja mau di e-commerce mana. Kalau gua ini gue bakalan belanjain di Tokopedia, dan di sini kalian tinggal lihat term and conditionnya nanti ya. Kenapa gue pilihnya Tokopedia? Karena PC yang mau gue beli kebetulan memang ada di official store yang ada di Tokopedia, makanya gue pakainya Tokopedia. Kalian pastiin baca dulu do and don'ts-nya itu apa gitu. Kayak di sini pemesanan produk digital, tiket kereta, tiket pesawat, itu nggak boleh tuh melalui Tokopedia Store. Habis itu pembayaran menggunakan saldo Tokopedia itu nggak bisa. Penggunaan kode promo Tokopedia nggak bisa kecuali official store. Jadi kalau misalkan kalian belanja ini di official store, kalian masih bisa pakai kode promo yang ada di Tokopedia-nya. Jadi cashback-nya masih bisa double tuh. Kalau misalkan kalian belanjainnya
itu di official store. Nah, habis itu, ini kan di sini ada term and condition, maksimum cashback 5 kali per bulan per konsumen untuk produk marketplace. Nah, jadi kalian itu kalau misalkan mau bikin PC rakitan, itu kan komponennya ada banyak. Ada CPU, GPU, motherboard, RAM, SSD, habis itu ada cooling, casing, power supply. Itu kan ada banyak ya. Nah, tips dari gua, biar cashbacknya itu lebih banyak, itu kalian belanjainnya satu komponen, satu transaksi. Jadi lumayan tuh, dari Shopback kalian udah bisa dapetin berarti maksimal 50.000 untuk 5 kali transaksi langsung tuh sekaligus, ya kan? Dan di dalamnya kalau kalian belanja lewat official store, kalian masih bisa masukin kode promo lagi dari Tokopedia-nya. Jadi makin berlipat ganda untuk cashbacknya. Nah, untuk cara penggunaannya sebenarnya sih simpel aja. Setelah kita buka begini, kan gue udah buka nih merchant-nya yaitu Tokopedia gitu. Terus kita udah baca semua do and don'ts-nya, term and condition-nya gimana. Habis itu tinggal continue to app aja. Nanti dia bakalan langsung masuk ke aplikasinya. Nah, seperti ini. Kalau udah masuk ke aplikasi Tokopedia-nya, ikutin cara gue yang tadi. Misalkan kalian mau beli CPU gitu. Kalian udah tahu nih misalkan official store tuh ada di mana ya, misalkan kayak di Enter Komputer gitu. Habis itu kita langsung cari prosesor di sini. Kira-kira di Enter ada prosesor apa ya? Misalkan prosesornya AMD, habis itu kita mau beli AMD Ryzen 3 3100 misalkan gitu. Nah, udah ini kalian tinggal beli aja satu, tapi satu persatu belinya. Jadi kalian beli prosesornya dulu, bayar. Nah, habis itu kan nanti cashback masuk, ya kan? Nah, ini kan udah dimasukin keranjang. Kalian jangan jadiin satu transaksi. Jadi jangan dikumpulin dulu. Jangan kumpulin motherboardnya dulu, jangan kumpulin RAM-nya dulu. Ini pas udah masuk di bagian prosesor, keranjangnya, kalian bayar aja dulu. Terus kalau misalkan lagi ada promo di Tokopedia-nya, misalkan ada kupon gitu, kalian langsung pakai aja gitu. Misalkan di sini ada satu promo terbaik untuk kamu tuh. Kamu bisa hemat 83.000. Kalian langsung pilih aja gitu. Nah, habis itu kalian bakalan dapat di sini kayak gue dapat lagi cashback 83.000 gitu. Habis itu kalian pakai aja promonya, habis itu kalian tinggal beli. Jadi kalian bakalan 2 kali lipat hematnya gitu. Dan bahkan mungkin kan untuk harga yang lebih mahal dari Ryzen 3 3100 gitu, biasanya kan cashbacknya akan lebih gede tuh. Kadang 10% maksimum 200.000 misalkan, kan kadang ada yang kayak gitu di tanggal-tanggal tertentu, atau mungkin kalian punya kupon gitu. Jadi belanjanya satu persatu. Atau biasanya official store di Tokopedia juga kan kadang ada tuh suka ngasih langsung diskon 3% maksimum berapa gitu. Jadi didabelin lagi sama cashback yang dikasih sama aplikasi Shopback. Jadi ini menarik banget. Kalian tinggal lakuin itu aja sampai 5 kali transaksi untuk 5 komponen yang bakalan kalian beli. Jadi kalian bisa dapat 5 kali cashbacknya gitu. Nah, tapi kan berhubung gua itu bukan belanjain PC rakitan yang kayak gini, jadi ya gua nggak beli satu persatu kayak gitu, karena gue sebenarnya udah nemuin sih di Nano Komputer di sini itu PC yang mau gue beli. Ngomong-ngomong soal cashback juga, itu nanti setelah lu belanja kayak biasa aja, itu nanti cashbacknya akan masuk ke account Shopback kalian itu setelah terverifikasi ya sama transaksinya. Jadi setelah transaksinya selesai, nanti nunggu verifikasi mungkin sekitar 2 hari, nanti itu baru masuk cashbacknya. Jadi nggak langsung setelah transaksi langsung masuk kayak gitu, karena untuk mencegah kecurangan lah kayak gitu. Nah, jadi gua sempet nemu PC dengan budget itu kurang lebih sekitar 8 jutaan. Itu PC-nya menggunakan AMD Ryzen 4000 series, yaitu AMD Ryzen 3 Pro 4350G. Nah, kenapa gue malah jadi kepikiran mau beli PC itu? Yang pertama adalah gue sangat-sangat penasaran karena gue sama sekali belum pernah ngebahas AMD Ryzen 4000 series yang ada di desktop. Karena yang sempat gue bahas adalah AMD Ryzen 4000 series yang ada di notebook. Yang biasanya notebook dan desktop itu punya perbedaan yang cukup signifikan nih biasanya. Nah, jadi gue sempat nemu tuh di bagian custom PC. Jadi waktu itu gue masuk ke custom PC, abis itu gue ngeliat nih yang harganya 8.149.000. Gue sampai udah bikin udah gue cantumin wishlist di sini. Habis itu gue sempat nanya soal spesifikasinya lewat chat ke Nano Komputer. Yang dimana gue nanyainnya tuh kayak gini nih. Ada yang harganya 8.149.000 itu pakai Ryzen 3 4350G, dan ada yang harganya 11.800.000 yaitu pakai Ryzen 7 Pro 4750G.
Habis itu gue nanya minta infoin detailnya karena gue pengen tahu detail komponennya yang dipakai itu apa aja untuk paketannya. Oh ya, buat yang belum tahu, AMD Ryzen Pro ini yang 4000 series ya, tapi yang seri Pro-nya itu emang gak diperjualbelikan untuk konsumer sebenarnya. Jadi kalian kalau beli satuan, beli prosesornya doang, itu nggak bisa. Jadi kalian harus belinya memang paketan di satu toko tertentu, karena sebenarnya Pro Series itu tujuan awalnya untuk prosumer, jadi untuk corporate sebenarnya. Tapi untuk Indonesia setahu gua itu nggak cuma corporate yang bisa beli, tapi kita juga bisa beli dengan catatan belinya langsung satu paketan PC ya. Tapi nggak mesti yang kuantitinya banyak, kalian beli kuantiti satu juga masih bisa gitu. Untuk yang yang Ryzen 3-nya itu motherboardnya pakai B550M HDV, habis itu RAM-nya menarik, udah 3600 MHz yang dikasih. Habis itu storage ada hard disk 1 TB dan SSD NVMe 256 GB. Power supply-nya oke banget menurut gua. Enermax Nax and Bronze 500 watt. Casing-nya juga menurut gua cukup oke, Paradox Gaming. Habis itu dikasih WiFi juga dari TP-Link. Dan yang Ryzen 7 itu dia pakai Ryzen 7 4750G dengan motherboard B550M Basoka dari MSI. Tapi di sini si Nano Komputer bilang kalau memang butuh di custom, mohon info aja. Abis itu gue kaget, oh ternyata bisa di custom juga gitu. Terus gue juga sempat tanya kalau gitu ya gue racik-racik dulu gitu. Gue juga tanya yang bundle Renoir itu cuma CPU dan motherboardnya aja kan ya. Tapi si Nano itu bilang katanya enggak, kalau misalkan mau belinya Renoir, mau custom, bikin aja dulu simulasinya. Tapi memang harus belinya satu PC di satu toko kayak gitu ketentuannya. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk mengganti motherboardnya, yaitu motherboardnya gue ganti ke ASRock B550M Pro 4. Kenapa gue nggak mau pakai B550M HDV? Karena B550M HDV secara VRM menurut gue kurang oke, karena belum ada heatsink VRM-nya, I/O-nya juga sedikit. Tapi dengan nambah 300.000 itu gue mendapatkan motherboard yang jauh lebih capable menurut gue dari segi I/O dan juga dari segi VRM, si ASRock B550M Pro 4. Nah, cara ngakalinnya biar jatuhnya jadi lebih murah, itu kan tadi harganya 8.150.000 ya. Habis itu gue akalin, harddisknya gue buang karena harddisk tidak penting. Lalu NVMe SSD-nya itu gue ganti ke Adata SX6000 Lite yang 512 GB. Jadi gue dapat NVMe dengan kapasitas yang lebih besar daripada paketnya yang 256 GB. Abis itu, biar lebih irit lagi, gue lihat-lihat ini kayaknya WiFi cardnya juga masih WiFi N. Kayaknya kalau dipakai di studionya GapTech nggak terlalu kepake karena gue pakai WiFi AC dan AX di sini, ya kan? Jadi kayaknya WiFi cardnya gue buang aja, lumayan irit 150.000 kan. Akhirnya jadilah pesanan gue dengan harga yang dikasih sama Nano Komputer itu 7.841.000. Nah, cara belanjanya kita ulangin lagi aja nih. Kita buka aplikasi Shopback-nya. Habis itu kita cari Tokopedia. Habis itu kita belanja. Kita continue to apps. Habis itu kita langsung, nah kita buka lagi PM yang ini. Habis itu kita langsung masuk aja nih ke pesanan customer 06. Ini sebenarnya pesanan gua. Nah, jadi cara ngebelanjainnya ya tinggal belanjain aja kayak biasa gitu. Untuk belanjainnya ya udah tinggal masukin begini dan masukin ke keranjang. Habis itu di sini tinggal bayar seperti biasa. Kamu bisa hemat 350.000 gitu. Nah, itu ada apa tuh? Cashback 350.000 tuh. Pilih kayak promo, gue masih bisa dapetin cashback lagi sampai 350.000 plus dapat cashback lagi dari Shopback. Gila. Apalagi kalau misalkan official store-nya itu ada ngasih gratis ongkir, dan kebetulan ke daerah kalian itu ongkirnya memang udah gratis. Jadi tentu pastinya dengan cara seperti ini belanja PC rakitan gue secara online itu pasti untung lewat Shopback. Jadi di sini gue udah tambahin ke keranjang, gue juga udah pilih ongkirnya gue cuma bayar 32.500. Habis itu tinggal pilih pembayaran deh. Oke, bayar dulu. Oke, pembayaran sudah terverifikasi. Tinggal tunggu konfirmasi aja dan tunggu PC gue itu sampai ya. Jadi nanti setelah ini kita akan tunggu dulu kira-kira PC-nya bakalan jadinya seperti apa. Nanti kita bakalan bahas. Jadi
Setelah ini kita akan nunggu dulu 2-4 hari, nanti gue baru bakalan take video lagi untuk kita bahas PC-nya seperti apa. Oke, jadi ini PC-nya udah nyampe dan sebenarnya ini udah semingguan sih dari pas PC-nya itu nyampe karena gue harus tes dulu, gue harus benchmark dulu kira-kira performance-nya itu seperti apa untuk PC yang udah gue beli ini. Nah, paling untuk breakdown lagi sedikit, ini untuk spesifikasinya itu gue menggunakan AMD Ryzen 3 Pro 4350G dengan motherboard ASRock B550M Pro 4. Habis itu RAM-nya menggunakan tim Dark Alpha yang 2x8GB DDR4 3600 dan nggak ada GPU discrete di sini karena ini pakai APU. Lalu untuk power supply pakai Enermax Nax N yang 500 watt dan untuk SSD-nya pakai NVMe dari Adata SX6000 yang 512GB. Habis itu untuk casingnya gue pakai dari Paradox Gaming Dragon Slayer untuk casingnya. Nah, untuk pengirimannya itu sebenarnya PC ini nggak dikirim dengan status yang udah dirakit. Jadi untuk di Nano Komputer sendiri kalau misalkan pengirimannya bukan same day itu memang nggak dirakitin sama Nano Komputer. Jadi ini hasil rakitnya adalah hasil rakit dari gaptek.id. Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah udah cukup rapi apa belum untuk perakitan di gaptek.id? Kalau menurut gue sih udah rapi-rapi aja karena kalau gue sih yang penting bagian depannya itu kabel-kabel udah ngumpet semua. Kalau urusan kabel di bagian belakang, buat gue pribadi yang penting bisa ketutup sama cover casingnya itu udah selesai deh. Dan di sini juga sebenarnya RGB-nya masih bisa diatur-atur lagi sih, jadi nggak selalu warna pink aja. Jadi secara look sebenarnya gue cukup suka sih, dan ternyata PC micro ATX seperti ini ternyata cukup compact, apalagi kalau misalkan kita tambahin Vega card lagi. Nah, selanjutnya yang mau gue bahas itu adalah soal performance dari PC ini. Karena mungkin kalau misalkan secara desain, estetika, looks-nya seperti apa, gua rasa itu subjektif banget. Kalian nilai aja sendiri, lihat PC ini kira-kira menurut kalian gimana, apakah bentuknya, desainnya itu udah cukup oke. Dan satu lagi, sebenarnya ini dapatnya itu stock cooling, tapi kalau kalian lihat di sini itu coolingnya udah gue ganti sih sebenarnya dengan ID cooling SE224XT yang RGB, karena kebetulan gue punya dua di rumah gue atau di studionya Gaptek. Jadi gue pikir-pikir kayaknya lebih keren kalau misalkan pakai cooling aftermarket lagi, karena gue juga nanti bakalan overclock lagi untuk CPU-nya. Dan kalau kita ngomongin soal performance-nya seperti apa, gue akan bahas performance-nya ini lumayan banyak nih, karena gue akan tuning memorinya mulai dari menggunakan memori dengan DDR4 2400 MHz, habis itu 3000 MHz, habis itu dengan XMP 3600 MHz, dan menariknya PC ini memorinya bisa di overclock ke 4000 MHz dengan FCLK 1:1. Jadi FCLK-nya itu udah 2000 MHz. Dan kira-kira performance-nya bakalan seperti apa? Tentu gue akan bahas di video ini. Dengan overclock RAM ke DDR4 4000 MHz 1:1, latency bisa mencapai angka 63 nanosecond. Lalu untuk performa grafik score-nya, di sini di 3D Mark Firestrike, kecepatan memori seperti biasa akan memiliki pengaruh yang signifikan untuk performance APU. Terlihat perbedaan mulai terasa setelah berjalan dengan RAM 3600 MHz dan 4000 MHz. Untuk performa CPU-nya di Cinebench R15, performa Ryzen 3 Pro 4350G dalam keadaan default itu ada di angka 990-an sampai dengan 1000-an. Kurang lebih akan setara dengan Ryzen 3 3100. Akan tetapi Ryzen 3 3100 nggak memiliki APU dan memori controllernya belum sebaik 4350G karena 4350G udah bisa jalanin FCLK 2000 MHz. Sementara Ryzen 3000 series akan mentok di 1800 atau 1900 MHz saja. Itu pun mungkin kalian perlu RAM yang bagus parah dan harganya juga pastinya nggak murah. Lalu untuk pengujian di Blender, kecepatan RAM juga nampak memiliki perbedaan saat rendering di Blender ini. Dan DDR4 4000 MHz cukup signifikan perbedaannya. Selanjutnya adalah Adobe Premiere. Pada skenario ini, kecepatan RAM cuma punya pengaruh sedikit dikarenakan software Adobe kelihatannya masih kurang banget kalau kita menggunakan APU. Lalu tanpa menggunakan GPU discrete, Vega di Renoir ini udah bisa menjalankan game AAA di resolusi Full HD dengan setting low dengan FPS yang cukup ngepas sih di 30-an.
Tapi untuk game e-sport itu udah tembus untuk 144 Hz monitor. Karena saat RAM 4000 MHz itu udah lebih dari 144 FPS untuk CSGO dan Dota 2. Selanjutnya adalah soal suhu CPU. Nah, ini untuk menggunakan stock cooling, gue juga udah sempat tes dan suhu maksimalnya saat menjalankan Cinebench R20 ada di angka 74 derajat Celcius. Dan setelah gue ganti ke ID cooling SE224XT RGB, suhu maksimalnya itu ada di 64 derajat Celcius dan itu bukan dalam keadaan default, tapi dalam keadaan overclock di 4,2 GHz. Untuk CPU power draw-nya, Ryzen 3 Pro 4350G ini sangat rendah meski TDP-nya 65 Watt. Di sini power draw untuk CPU-nya cuma 48 Watt aja, baik dalam keadaan default ataupun overclock. Gue ngerasa ini CPU sangat hemat daya. Oke, selanjutnya juga gue bakalan ngetes PC ini dengan GPU discrete. Abis itu gue juga akan overclock CPU-nya ke 4,2 GHz di 1,35 volt. Ini buat ngetes aja sih, kira-kira ini PC sebenarnya bottleneck apa enggak kalau misalkan kita menggunakan GPU discrete yang cukup high end lah. Dan di sini udah ada GTX 1080 Ti ROG Strix yang menurut gua cukup mewakili untuk GPU high end, karena gue pribadi untuk saat ini, saat gue bikin video ini, itu gue belum pegang untuk RTX 30 seriesnya. Dan ini juga bisa menggambarkan kalau misalkan kalian nanti sewaktu-waktu mau upgrade, habis itu mau tambahin GPU discrete, itu kira-kira masih oke nggak dengan GPU yang cukup tinggi kelasnya. Potensi upgrade jika menggunakan GPU kelas high-end kelihatannya masih sangat oke untuk 4350G. Pada 3D Mark Firestrike kelihatan udah mendapatkan grafik score yang sesuai. Menggunakan GTX 1080 Ti memungkinkan rendering di Adobe Premiere akan memiliki peningkatan 9 kali lebih cepat. Video beres dirender hanya dengan waktu 1 menitan aja. Dan untuk di game, ini langsung aja ke game AAA di Battlefield 5 setting Ultra. Performance masih kelihatan sangat baik pada game ini. FPS yang didapetin masih di range 100-an bahkan. Gua rasa nggak perlu lagi ragu lah akan bottleneck karena CPU ini levelnya setara, bahkan lebih dari Core i7 7700K. Lalu selanjutnya adalah Shadow of Tomb Raider setting highest. Average FPS-nya masih 92, hasil performance yang juga normal untuk GTX 1080 Ti. Lalu selanjutnya adalah Far Cry 5 dengan setting Ultra, masih menunjukkan hasil yang bagus. Nggak cuma itu aja, tes ini juga menunjukkan bahwa power supply-nya yaitu Enermax Naxx-N cukup oke di sini karena bisa angkat GTX 1080 Ti yang powernya sangat besar. GPU power draw dari GTX 1080 Ti ROG Strix ini saat full load itu memakan daya sekitar 235 Watt. Dan sebenarnya Nvidia dan ROG juga menyarankannya untuk 1080 Ti itu pakai power supply-nya yang dayanya ada di angka 600 Watt. Jadi seenggaknya kalau kalian pakai PC dengan spesifikasi yang persis seperti ini, seenggaknya kalian masih bisa menggunakan GPU seperti RTX 2060 atau RTX 2070. Lalu untuk game e-sportnya nih, CSGO itu meningkat jadi 388 FPS rata-ratanya, dan dengan rata-rata FPS segini udah mungkin banget buat main di 240 Hz. Dota 2 juga itu meningkat jadi 200-an FPS-nya di game ini. Sebenarnya nggak perlu terlalu tinggi refresh rate-nya karena menurut gua nggak masalah juga. Karena main di 144 Hz atau 165 Hz harusnya udah lebih dari cukup. Oke, jadi kira-kira segitu pembahasan gua untuk PC yang udah gua belanjain secara online ini. Gue juga mau ngingetin ke kalian kalau Shopback itu ngadain yang namanya Shopback Shop Fest, yang dimana itu adalah festival belanja online yang diadain pada akhir tahun dari September sampai dengan Desember. Pastinya bakalan makin banyak lagi tuh promo-promo, abis itu cashbacknya juga makin besar, abis itu mungkin juga ada voucher-voucher tambahan-tambahan lagi, terutama di tanggal-tanggal yang cukup spesial, misalkan tanggal-tanggal kembar, kayak kemarin di 99, abis itu juga mungkin nanti di bulan depan 10-10, kalian pantengin aja pokoknya tanggal-tanggal spesial itu. Jadi pastinya di tanggal-tanggal cantik itu bakalan makin banyak lah untuk promo-promonya, baik itu promosi, diskon, cashback, ataupun voucher-voucher lainnya lah. Pokoknya kalian pantengin aja tuh di tanggal-tanggal segitu di Shopback, biar belanja online lu itu makin untung lewat Shopback. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video gua sampai sejauh ini. Silahkan komen di bawah menurut kalian gimana soal PC yang gua belanjain, atau boleh juga kasih saran next kira-kira kalau belanja online lagi mau belanjainnya itu yang model-model seperti apa. Karena kalau video kali ini kan gue belanjainnya karena sekalian aja gue pengen tahu performance dari Renoir itu seperti apa untuk Ryzen Pro series, terutama Ryzen 3 Pro 4350G. Jadi mungkin kedepannya mungkin kalau mau di press lagi budgetnya, mau budget yang mirip-mirip tapi ditambahin discrete GPU yang tadi simulasinya itu di awal-awal video gue kasih tahu,
Apa kita harus belanjain juga yang kayak gitu atau gimana? Pokoknya kalian komen aja lah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Supki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.